Selamat datang, jiwa terpilih. Sadarilah bahwa kekuatan negatif tidak pernah membuang energinya untuk hal yang lemah. Mereka tidak menyerang sesuatu yang tidak mengancam mereka. Justru karena dalam dirimu ada cahaya dan kekuatan spiritual yang besar, maka muncullah serangan, tekanan, dan fitnah. Mereka membentuk kelompok, bersatu atas dasar iri dan ketakutan, bukan cinta atau kebenaran. Mereka tersenyum di depanmu, namun menyimpan diskusi penuh racun di belakangmu. Kau tidak perlu merasa bersalah atas hal ini. Kehadiranmu mengganggu tatanan palsu yang mereka bangun, bukan karena kau melakukan kesalahan, tetapi karena kebenaranmu membongkar kepalsuan mereka. Kau hadir sebagai cermin yang memantulkan luka, ketakutan, dan krisis dalam jiwa mereka. Maka bukan kau yang bermasalah. Mereka hanya belum pernah melihat seseorang sepertimu. Kau bukan musuh mereka, tapi mereka sedang melawan cermin diri mereka sendiri. Sebagai jiwa yang bertahan melalui badai, kehadiranmu telah menjadi cahaya yang sulit dipadamkan. Terima kasih telah hadir di ruang ini. Jika engkau merasa bahwa kata-kata dalam video ini seperti menyapamu secara pribadi, itu bukan kebetulan. Ada kekuatan yang menuntunmu ke sini, dan mungkin inilah cara semesta mempertemukanmu dengan kekuatan baru dalam diri. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ke channel Ars Pandangan Hidup, karena setiap konten di sini dibuat untuk menguatkan jiwamu. Berikan komentarmu di bawah, khususnya angka 77, jika kamu merasa tersentuh dan ingin memperkuat niatmu kepada alam semesta. Energi dalam video ini tidak hanya berbentuk kata, tapi juga resonansi yang bisa menggetarkan ruhmu. Biarkan video ini terus berputar, meskipun kamu tidak sedang benar-benar mendengarkan. Serap energinya, karena semakin kamu menerima, semakin kuat pula pantulan kebaikan dalam hidupmu. Mereka menyangka kelembutanmu adalah kelemahan. Mereka menilai diam sebagai tanda bahwa kamu dapat dikendalikan. Namun mereka salah. Tidak semua kekuatan bersuara lantang. Ada kekuatan yang lahir dari keheningan, dari malam-malam penuh air mata yang tidak dilihat manusia lain. Ada kekuatan yang dibentuk bukan oleh pujian manusia, melainkan oleh rasa sakit yang ditanggung dalam kesendirian. Mereka tidak bisa melihat bagaimana kamu dilatih dalam sunyi. Diperkuat bukan oleh pujian, tapi oleh tekanan. Kamu bukan hasil dari dukungan dunia, melainkan hasil dari penanaman yang dilakukan langsung oleh tangan Tuhan. Maka wajar jika keberadaanmu tidak mudah dipahami. Mereka berpikir kamu bisa dihancurkan seperti yang lain. Tapi mereka tidak tahu kamu telah mati berkali-kali dan selalu dilahirkan kembali. Tidak dengan kelemahan, tapi dengan kesadaran baru. Dan itulah yang tidak bisa mereka lawan. Orang-orang yang iri tidak menyerang karena kamu salah. Mereka menyerang karena kamu berbeda. Kamu tidak berlomba untuk mendapat perhatian. Tidak memohon validasi, tidak bermain dalam arena kompetisi kosong yang mereka agung-agungkan. Justru karena itu kamu mengancam. Mereka takut pada seseorang yang tidak bisa dikendalikan sistem. Kamu tidak mencari tempat, karena tempatmu sudah ditetapkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kamu tidak panik saat dunia menutup pintu, karena kamu tahu bahwa yang Maha Memberi selalu punya jalan lain. Maka mereka mencoba merusak reputasimu, menulis ulang narasi tentangmu, agar orang lain tidak melihat siapa kamu sebenarnya. Tapi yang mereka lupa, kamu sudah menulis ulang kisahmu sendiri di dalam keheningan, dengan air mata sebagai tinta dan iman sebagai pena. Dan setiap kali mereka menjatuhkanmu, kamu bangkit lebih kuat. Karena kamu tidak tumbuh dari pujian, tapi dari luka yang sudah kamu ubah menjadi kekuatan. Banyak yang tidak mengerti bahwa kekuatanmu bukan berasal dari dunia, bukan dari gelar, popularitas, atau jumlah pengikut, tapi dari kejujuran batin yang jarang dimiliki orang. Kamu telah melewati musim gelap tanpa seorang pun melihatmu. Kamu bertahan bukan karena dunia menopangmu, tapi karena Tuhan menanamkan akar yang dalam di hatimu. Akar yang tidak bisa dicabut oleh kritik, fitnah, atau pengkhianatan. Mereka tidak tahu kamu berasal dari api. Bukan api yang menghancurkan, tapi api yang menyucikan. Api yang membakar egomu, keterikatan duniamu, dan semua ilusi yang menyesatkan. Yang tersisa kini adalah jiwa yang murni. Dan justru dalam kemurnian itulah kamu menjadi ancaman bagi mereka yang hidup dengan topeng. Kamu tidak sempurna, tetapi kamu otentik.
Dan dalam dunia yang penuh kepalsuan, keaslianmu adalah gangguan yang paling menyakitkan. Mereka tidak bisa membunuhmu karena kamu tidak hidup dari pujian mereka. Mereka kira, semakin kamu diserang, semakin kamu akan lemah. Padahal setiap serangan yang mereka lontarkan hanya membuatmu semakin sadar siapa dirimu sebenarnya. Mereka kira, semakin mereka menyebarkan cerita tentangmu, orang akan menjauh. Namun ternyata kejujuran dan energi spiritualmu malah menarik lebih banyak jiwa yang serupa. Jiwa-jiwa yang juga pernah terluka, ditinggalkan, dikhianati, tapi tidak menyerah. Jiwa-jiwa yang menemukan kekuatan bukan dalam keramaian, tetapi dalam sunyi yang dalam. Kamu adalah magnet bagi orang-orang yang sedang mencari jalan pulang ke diri sendiri. Kamu tidak berusaha menjadi panutan, tapi kamu menjadi saksi nyata bahwa seseorang bisa bangkit, bahkan dari puing-puing kehidupan yang pernah dianggap hancur. Dan ketika orang lain melihat itu dalam dirimu, mereka pun mulai menyadari bahwa kekuatan tidak selalu berteriak. Terkadang kekuatan itu hanya duduk diam, tetapi tidak tergoyahkan oleh apapun. Ketika kamu tidak membalas, mereka pikir kamu kalah. Padahal diam itu adalah pilihan yang penuh kesadaran. Kamu tahu, tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Tidak semua gangguan harus dijawab. Ada kalanya, kamu memilih untuk diam karena kamu sudah berada di tempat yang lebih tinggi, secara spiritual. Kamu tidak butuh pembuktian kepada manusia, karena kamu tahu siapa yang menyaksikan semuanya. Tuhan tidak tidur. Dia melihat setiap air mata, setiap niat, dan setiap upaya baik yang tidak dihargai. Dan pada akhirnya, Dia pula yang akan membalas semuanya dengan caranya. Orang yang kuat tidak selalu yang paling keras suaranya. Justru yang mampu tetap tenang di tengah badai adalah yang paling berkuasa. Kamu telah menjadi bukti hidup dari kekuatan itu. Mereka ingin kamu bereaksi, tetapi kamu memilih untuk menyembuhkan dirimu. Itulah kenapa kamu sulit dikalahkan. Karena kamu tidak bermain di level yang sama seperti mereka. Ada banyak orang yang hidup untuk dilihat, bukan untuk hidup sepenuhnya. Mereka berpakaian untuk dikagumi, bicara untuk disukai, bersedekah untuk disorot. Namun kamu berbeda. Kamu bukan makhluk panggung. Kamu adalah makhluk malam yang tumbuh dalam kesendirian dan dibentuk dalam kesunyian. Maka ketika mereka menyerangmu karena tidak mengerti keberadaanmu, jangan heran. Jiwa seperti milikmu terlalu dalam untuk dijangkau logika dunia. Kamu tidak terlahir untuk menyenangkan semua orang. Kamu hadir untuk mengguncang sistem yang salah, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan eksistensimu sendiri. Dan justru karena itu, mereka resah. Mereka tidak bisa meniru ketulusanmu, tidak bisa menyalin keaslianmu. Mereka bisa meniru gayamu, tapi tidak bisa meniru jiwamu. Karena jiwamu dibentuk oleh Tuhan, bukan oleh sorakan. Dan apa yang dibentuk oleh Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Mereka mengira kamu rapuh karena kamu terluka. Mereka tidak tahu bahwa luka-luka itu justru membuatmu utuh. Setiap pengalaman pahit telah menempa jiwamu menjadi lebih kuat. Kamu belajar untuk berdiri meski dunia runtuh di sekelilingmu. Kamu belajar untuk berjalan meski tanpa peta. Dan yang paling penting, kamu belajar untuk percaya kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak ada siapa-siapa. Kepercayaan itulah yang menjadi pondasimu, yang membuatmu bertahan saat orang lain memilih menyerah. Mereka mungkin mengira kamu lemah karena kamu tidak membalas dendam. Tapi mereka tidak tahu bahwa maafmu lahir dari pemahaman yang tinggi, bukan dari kelemahan. Maafmu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan, karena kamu memilih untuk tidak menularkan luka. Kamu memilih menjadi penyembuh, bukan penyebar racun. Dan itulah alasan mengapa kamu terus dilindungi. Karena kamu tidak pernah berubah menjadi seperti mereka, meskipun kamu punya semua alasan untuk melakukannya. Dalam hidup ini, tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua pengkhianatan harus dijelaskan. Kadang keheningan adalah balasan terbaik untuk kebisingan dunia. Kamu telah belajar bahwa membuktikan diri bukanlah kebutuhan. Yang penting adalah hidup selaras dengan hati nurani. Mereka mencoba mengguncangmu karena mereka ingin kamu jatuh ke dalam cara main mereka. Penuh emosi, penuh kebencian, penuh reaksi. Tapi kamu memilih jalan sunyi. Jalan yang tenang, namun memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Jalan yang tidak dipenuhi sorak-sorai, tetapi selalu didampingi oleh tangan Tuhan.
Dan meskipun kamu tidak menjelaskan apapun, hidupmu menjelaskan segalanya. Mereka bisa memutarbalikkan cerita, tapi mereka tidak bisa memutarbalikkan hasil. Hidupmu adalah bukti bahwa Tuhan selalu berdiri di pihak yang benar, walaupun dunia mengabaikannya. Dan ketika waktunya tiba, semua kebenaran akan bersinar, meski mereka menutupinya dengan ribuan topeng. Apa yang mereka takutkan darimu bukan wajahmu, bukan suaramu, bukan statusmu. Yang mereka takutkan adalah hatimu yang kuat. Hati yang tidak bisa dipengaruhi oleh pujian atau ancaman. Hati yang tetap memilih jalan lurus, bahkan ketika semua orang menyimpang. Karena hati seperti itu adalah ancaman bagi sistem yang dibangun atas dasar kebohongan. Kamu tidak cocok di dunia mereka yang penuh kepura-puraan. Dan justru karena itu, kamu membuat mereka tidak nyaman. Mereka bisa mengendalikan orang yang rakus akan validasi, tapi bukan kamu. Karena kamu tidak mengejar pengakuan dunia. Kamu mengejar keutuhan diri. Kamu tidak mencari panggung, tapi kedalaman. Tidak mengejar gemerlap, tapi keheningan yang penuh makna. Kamu telah menjadi lawan terbesar bagi mereka. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tetap berdiri ketika semua ingin kamu jatuh. Dan dalam dunia yang haus sorotan, eksistensimu adalah bentuk perlawanan yang paling kuat. Banyak dari mereka merasa berkuasa karena memiliki kelompok. Tapi kekuatan yang sejati tidak datang dari jumlah. Ia datang dari kedalaman. Kamu mungkin sendiri, tapi kamu tidak pernah sendirian. Karena ada kekuatan tak terlihat yang selalu menopangmu. Kamu berjalan dengan kepercayaan, bukan dengan paksaan. Kamu bangkit bukan karena dorongan manusia, tapi karena panggilan dari dalam. Dan panggilan itu tidak bisa dipadamkan oleh suara-suara negatif. Setiap kali kamu diserang, kamu kembali ke pusat dirimu. Kamu tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan keberadaan yang makin kokoh. Dan itu membuat mereka frustasi. Mereka ingin melihatmu runtuh. Tapi yang mereka saksikan justru kamu tumbuh. Mereka ingin melihat kamu patah, tapi kamu malah mekar dari tempat yang bahkan kamu sendiri tidak duga. Karena ketika dunia menolakmu, Tuhan justru membentukmu. Dan kini kamu berdiri sebagai hasil dari tempaan ilahi yang tidak bisa dimengerti oleh dunia. Kadang dunia ini seperti panggung sandiwara. Orang-orang bermain peran agar diterima. Mereka tersenyum palsu, bersikap manis, bahkan ikut menyebar kebencian, hanya agar tidak tersingkir dari kelompok. Namun kamu, jiwa terpilih, tidak lahir untuk menjadi peniru. Kamu adalah naskah orisinal di tengah dunia yang penuh salinan. Maka tidak heran jika banyak yang tidak suka padamu, karena kamu membuat mereka merasa kecil di hadapan kejujuran. Kamu memantulkan kerapuhan mereka melalui ketulusanmu. Kamu menunjukkan siapa mereka sesungguhnya hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Dan itu menyakitkan bagi mereka yang selama ini hidup dalam topeng. Maka wajar jika mereka menyerangmu, karena kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk menjadi berbahaya bagi sistem yang salah. Cukup dengan hadir, kamu sudah mengubah arah. Kamu tidak menyebar kebencian, tapi cahaya yang kamu bawa cukup untuk membakar kebohongan mereka. Kamu tidak menyerang, tapi kamu mengganggu, karena kamu nyata. Orang yang hidup dalam cahaya akan selalu menjadi ancaman bagi mereka yang terbiasa dalam bayang-bayang. Itulah kamu. Tanpa bermaksud mencuri perhatian, kamu tetap bersinar. Dan sinarmu itu menyilaukan mereka yang terbiasa bersembunyi dalam tipu daya. Mereka ingin kamu padam, agar mereka bisa kembali merasa nyaman dalam gelap. Tapi kamu tidak bisa padam, karena kamu bukan sekadar nyala biasa. Kamu dinyalakan oleh Tuhan. Dan api yang datang dari Tuhan tidak bisa dipadamkan oleh cemoohan manusia. Setiap usaha mereka untuk menjatuhkanmu justru memperkuat pijakanmu. Mereka ingin kamu merasa kecil, tapi kamu justru makin dekat dengan hakikat dirimu. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua penolakan adalah kekalahan. Kadang itu adalah perlindungan. Tuhan menjauhkanmu dari mereka agar kamu bisa lebih dekat kepadanya. Dan itulah kenapa kamu tetap berdiri hari ini. Bukan karena kamu kuat sendiri, tapi karena kamu dijaga oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dalam kesendirian yang panjang, kamu menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh keramaian. Kedamaian. Kedamaian yang tidak tergantung pada validasi orang lain. Kedamaian yang lahir dari penerimaan terhadap diri sendiri.
Mereka yang menyerangmu tidak tahu bahwa kamu pernah berdiri di titik paling gelap dalam hidupmu. Kamu pernah merangkak dalam sunyi, menahan tangis sendirian, menguatkan diri meski tidak ada yang peduli. Dan justru dari situlah lahir dirimu yang sekarang. Tangguh, tenang, dan penuh makna. Mereka mungkin melihatmu sekarang dan merasa kamu berubah. Padahal kamu tidak berubah, kamu pulang. Kembali kepada dirimu yang sejati. Yang tidak mengejar pujian, tidak takut akan kebencian, dan tidak butuh izin untuk hidup sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan untukmu. Dan semakin mereka menekanmu, semakin kamu mengakar. Semakin mereka menyerang, semakin kamu membungkus dirimu dalam kebenaran. Karena kamu tahu kebenaran tidak butuh pembela, ia berdiri sendiri. Mereka bisa memutarbalikkan fakta, menciptakan narasi, bahkan menggiring opini, tapi mereka tidak bisa mengubah satu hal, hasil akhirnya. Kebenaran akan tetap menang, karena kamu hidup dalam kebenaran, bukan untuk pencitraan. Kamu tidak butuh membela diri, biarkan waktu yang menjawab semuanya. Mereka bisa bicara buruk tentangmu, tapi tidak bisa mencuri keberkahan yang Tuhan tanam dalam hidupmu. Justru semakin mereka berbicara buruk, semakin banyak energi mereka yang terbuang. Sementara kamu tetap berjalan, tidak berhenti, tidak goyah, karena kamu punya misi. Kamu bukan sekadar bertahan hidup, kamu membawa pesan. Kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu, tetapi kamu adalah jawaban dari doa-doa banyak orang yang pernah merasa sendirian seperti dirimu. Maka tetaplah melangkah, walau mereka mencemooh. Tetaplah berdiri, walau mereka menjatuhkan. Karena kamu bukan diciptakan untuk menyenangkan manusia. Kamu dibentuk untuk menyelesaikan perjalanan jiwa yang sudah lama ditetapkan oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik, mereka yang paling sering menyerangmu adalah mereka yang pernah berharap kamu tetap lemah. Mereka kecewa karena kamu tidak runtuh seperti yang mereka harapkan. Kamu bangkit, bahkan ketika mereka berharap kamu tetap terpuruk. Dan itu membuat mereka merasa gagal. Tapi kebangkitanmu bukan untuk pamer. Itu adalah wujud syukurmu kepada Tuhan. Kamu tahu, setiap detik yang kamu habiskan dalam luka tidak sia-sia. Semua air mata itu membentukmu. Dan ketika kamu bangkit, kamu membawa sesuatu yang tidak mereka miliki. Keikhlasan. Mereka menyerang karena iri, dan kamu diam karena damai. Mereka mengumpulkan kekuatan dari kelompok. Kamu cukup dikuatkan oleh iman. Dan di akhir cerita, siapa yang lebih kokoh? Mereka yang sibuk menciptakan keraguan, atau kamu yang terus melangkah dengan keyakinan? Kini kamu tahu bahwa yang paling tidak bisa dihancurkan adalah orang yang tidak pernah berhenti percaya. Keberadaanmu membuktikan bahwa yang dibentuk dalam sunyi mampu bertahan lebih lama dibanding yang dibentuk oleh sorakan. Kamu bukan hasil dari tepuk tangan orang lain. Kamu hasil dari tempaan spiritual yang dalam. Maka mereka tidak mengerti cara melawanmu. Karena kamu tidak bergerak dengan cara yang mereka pahami. Kamu tidak memerlukan pembenaran dari siapapun. Dan itu menakutkan bagi mereka yang hidup dari citra. Mereka tidak tahu, kamu sudah mati berkali-kali. Mati dari harapan-harapan kosong. Mati dari keinginan untuk disukai. Mati dari keterikatan pada pujian. Dan kini, kamu hidup dalam bentuk yang paling kuat, keutuhan diri. Kamu tidak butuh pengakuan karena Tuhan sudah memberi konfirmasi. Dan dengan itu, kamu melangkah bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Bukan sebagai pengikut, tapi sebagai pembawa cahaya. Dunia mungkin tidak siap menerima kehadiranmu, tapi kamu tidak hidup untuk diterima. Kamu hidup untuk menjadi perpanjangan dari rahmat-Nya. Hari ini mungkin kamu masih disalahpahami, masih diserang, masih dijadikan bahan omongan. Tapi esok mereka akan melihatmu berbeda, karena waktu tidak pernah diam, dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Yang kamu perlukan hanyalah terus menjaga hatimu tetap bersih. Jangan biarkan kebencian mengisi ruang yang telah Tuhan sucikan. Kamu tidak perlu melawan dengan cara mereka. Lawan dengan tetap menjadi cahaya, karena yang paling menyakitkan bagi kegelapan adalah ketika kamu tetap bercahaya, meski mereka mencoba memadamkannya. Kamu adalah bukti bahwa tidak semua luka harus meninggalkan dendam. Kamu membuktikan bahwa luka bisa menjadi ladang berkah jika diolah dengan sabar. Maka teruslah menjadi diri sendiri. Teruslah berjalan dalam jalan yang benar. Tidak perlu cepat asal tetap lurus. Karena ujung jalanmu bukan tepuk tangan manusia, melainkan pelukan Tuhan
yang menunggu dengan cinta tanpa syarat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, jiwa terpilih. Jika kamu merasa terhubung dengan pesan ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak tertinggal video inspirasi berikutnya. Tulis di komentar, aku siap menjadi versi terbaik dari diriku. Dan bagikan video ini kepada mereka yang sedang bertarung dalam keheningan, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Ingat, kamu bukan kebetulan, kamu adalah jawaban. Kamu adalah saksi bahwa kekuatan spiritual nyata. Mereka bisa menyerang ragamu, tapi tidak bisa menjamah jiwamu. Dan jika kamu sampai di titik ini, itu bukan karena keberuntungan, tapi karena Tuhan menginginkanmu mendengar ini. Tidak semua orang siap untuk menjadi terang, tapi kamu bukan semua orang. Kamu dipilih, dan tidak ada yang bisa membatalkan pilihan Tuhan atas hidupmu. Jangan berhenti, terus berjalan, terus percaya, karena akhir dari segalanya selalu kemenangan bagi jiwa yang tidak menyerah.